Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya guys? Mudah-mudahan pada sehat-sehat semua ya. Dan tetap di rumah aja. Selamat datang di podcast Pemuda Gabut, gerak bareng untuk taubat. Kali ini gue, Holilur Rohim, yang akan menyampaikan tema podcast hari ini. Kali ini kita akan ngebahas tentang kemenangan. Waduh, apa itu kemenangan? Dan maksudnya apa nih tentang kemenangan ya kan? Jadi dalam pembahasan hari ini gue akan mencoba membahas tentang Idul Fitri atau Hari Raya Idul Fitri, dan bagaimana esensinya atau definisi atau pengertian atau bagaimana kita mengamalkan Hari Raya Kemenangan ini setelah sebulan lamanya menahan hawa nafsu. Ayo kita dengerin. Check it out. Tentang kemenangan dalam suatu perlombaan, dalam suatu kompetisi atau turnamen, pasti kita menuju suatu tujuan, yaitu untuk menang. Sama halnya dengan kita sebagai seorang manusia yang menahan hawa nafsu kita selama bulan Ramadan, sebulan lamanya, di mana kita menahan lapar, menahan hawa nafsu, menahan rindu, ya gitu, enggak. Ya, menahan rindu benar, menahan rindu bertemu dengan teman-teman kita selama corona ini, dan menahan rindu bersilaturahim gitu ya dengan tangga ataupun dengan saudara semuslim yang lain juga selama bulan Ramadan di tengah-tengah corona ini. Dan itulah kita ibaratkan juga sebagai lomba kita agar bisa mendapatkan suatu kemenangan atau suatu pahala atau suatu ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah janjikan pada seorang muslimin muslimat dimanapun berada. Ketika berpuasa kan selama sebulan lamanya ini bisa mendapatkan pahala yang berlimpah dan bisa mendapatkan ampunan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemenangan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Rasulullah SAW bersabda, pernah berfirman dari hadis riwayat Daud An-Nasai, sungguhnya Allah mengganti kedua hari raya itu dengan hari raya yang lebih baik, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah garis finish yang kita tuju atau kemenangan yang kita maksud. Tapi Idul Fitri dan Idul Adha ini bisa bermakna lain. Bisa bermakna menyenangkan dan juga bisa menyedihkan. Umat Islam pada hari yang sangat menyedihkan ini ketika Ramadan yang senantiasa dirindukan perjumpaannya berakhir. Dalam arti kata, padahal mungkin puasa, sholat malam, dan membaca Al-Quran belum maksimal dilakukan oleh kita semua. Bahkan mungkin pelaksanaan ibadah-ibadah lainnya belum optimal. Akan tetapi, seiring dengan cepatnya waktu berlalu, ternyata tanpa terasa Ramadan begitu cepatnya meninggalkan kita. Setetes air mata mengalir menunjukkan perasaan sedih yang bergemuruh dalam kalbu, menumbuhkan pertanyaan, akankah tahun depan masih dapat bertemu dengan bulan Ramadan? Karena itulah dahulu para salafus sholih meneteskan air mata ketika Ramadan pergi meninggalkan mereka dari lisan mereka. Terucap sebuah doa, ya Allah, anugerahkan lagi kepada kami bulan Ramadan. Anugerahkan lagi kepada kami bulan Ramadan dan bulan Ramadan. Doa ini menunjukkan ungkapan kerinduan akan datangnya bulan Ramadan.
Sementara itu, Idul Fitri merefleksikan sebuah kemenangan atas perjuangan dalam jihad akbar mengendalikan hawa nafsu selama sebulan penuh. Setelah menunaikan ibadah Ramadan, meraih kemenangan dengan terlahir kembali kepada fitrah kemanusiaan yang suci dan mendapatkan kekuatan baru. Ya, karena pada dasarnya ibadah Ramadan tersebut tidak hanya sebagai tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa terhadap diri kita, tapi juga sebagai tarbiyatun nafs atau penguatan diri, atau ibarat kata kita dilatihlah gitu, agar terbentuk kebiasaan baik selama bulan Ramadan ini. Ya, artinya kemenangan tersebut dapat diraih ketika dapat meraih nilai-nilai Ramadan. Dan kemenangan itu akan terwujud ketika hablum minallah berupa penunaian ibadah dapat menjelma dalam hablum minan nas. Ya, dengan kata lain, sejatinya hakikat Idul Fitri sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT yang juga disampaikan melalui sunnah Rasul harus terwujudkan dalam kehidupan. Nggak cuman mewarisi tradisi yang udah dari dulu emang ada gitu, yang emang ya udahlah, Lebaran kan emang dari dulu begitu-gitu aja ya, yang gue tahu karena emang udah ikut aja karena orang tua ikut gitu. Nggak begitu boy gitu, nggak gitu guys. Kita harus bisa memaknai Idul Fitri ini sebagai kembali kepada sucian. Karena selama bulan Ramadan dilatih diri menyucikan jasmani dan rohani dengan harapan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan menjadikannya suci lahir batin. Kembali kepada fitrah atau naluri religius ini menjadi hakikat dari Idul Fitri. Artinya kita harus memaknai Idul Fitri ini, memaknai kemenangan ini sebagai suatu fase yang akan merubah diri kita dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau misal kita maknain cuman Idul Fitri sebagai momen seremonial belaka, sebagai momen yang akhirnya dapat duit gitu kan, atau dapat hadiah, atau kita bisa makan lagi gitu, nggak bisa. Ya ada juga kita ketika jalanin puasanya, jalan Ramadan ini yang kita udah lewatin itu hanya sebagai ya udah rutinitas biasa gitu, sebagai ibadah ritual yang akhirnya cuma menggugurkan tanpa ada iman di sana. Nah itu kurang baik karena kita nggak dapet amalannya, nggak dapet pahalanya beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala ketika hanya menjalankan suatu ibadah sebagai ritual dan menjalankan dan memaknai suatu ibadah sebagai seremonial belaka. Jadi seperti itu. Nah, apa sih naluri religius yang dimaksud ini? Nah, dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang anak dilahirkan, melainkan ia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau bersih atau suci. Orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini sama juga dengan maksud puasa atau tujuan puasa yang kita lakuin selama sebulan ini, yaitu agar orang yang melakukannya menjadi orang yang takwa atau meningkatkan kualitas keimanannya atau kualitas religiusitasnya. Fitrah secara bahasa berarti at-tabi'ah atau yang berarti tabiat, atau tabiat itu ya dalam bahasa Indonesia kebiasaan lah atau karakter, atau dan juga maksudnya makna dari fitrah ini adalah al-hilqah yang berarti naluri atau pembawaan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada manusia, yaitu al-hanif atau lurus, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan menolak selainnya. Nah, artinya kita sebagai manusia ketika meninggalkan bulan Ramadan bertemu dengan hari raya Idul Fitri ini tidak serta-merta kita meninggalkan kebiasaan kita selama bulan Ramadan ini. Contohnya puasa kita nggak ada selama hari-hari biasa ke depannya. Harus juga ketika setelah bulan Ramadan kita ini berpuasa Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa-puasa sunnah lainnya atau puasa Syawal lah. Setelah bulan Ramadan ini kita harus mesti lakukan juga. Itu artinya
Ramadan ini sebagai sekolah, sebagai akademi lah ibarat kata, yang akhirnya mencetak orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi ya, kalau misalnya kita jalanin Ramadan ini dan menganggap Idul Fitri ini sebagai seremonial belaka, ya bisa dilihat lah nanti kualitasnya ketika setelah bulan Ramadan ini, apakah menambah kualitas imannya atau tidak. Itu kelihatan sebagaimana dia memaknai bulan Ramadan dan Idul Fitri ini. Pokoknya kelihatan deh. Yang akhirnya nanti ibadahnya cuman sebatas di bulan Ramadan, apalagi setelah bulan Ramadan nggak ada gitu. Nah, itu akan terlihat, dan lalu juga perilakunya ketika bulan Ramadan ada, ketika setelah bulan Ramadan nggak ada, itu nggak ada, ikut nggak ada juga. Wah, itu kelihatan. Kalau kita itu bisa muncul kalau kita memaknai hari Raya Idul Fitri hanya sebagai hari seremonial belaka atau pesta-pesta biasa, tidak memaknai sebagai kembalinya kita sebagai fitrah atau suci, atau kembalinya kita sebagai orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu teman-teman. Dan soal merayakan kemenangan ini, kita berbicara tentang kemenangan. Pasti dari kemenangan itu ada yang kalah. Kenapa harus ada yang menang dan ada yang kalah? Kenapa nggak seri aja lah gitu kan? Atau imbang aja lah? Atau remis-remis gitu kan? Remis tuh bahasa main catur. Karena faktanya gini, teman-teman, manusia diberi nafsu dan ini mengandung pesan simbolik untuk dikalahkan. Sedangkan hati nurani atau hati dan akal itulah alat untuk mengalahkan atau sebagai senjata perjuangan, sebagaimana yang diajarkan selama Ramadan. Jadi nafsu ini harus yang jadi kita kalahkan. Apa sih bahasanya? Nafsu ini adalah sesuatu yang harus dikalahkan gitu, simbolik sebagai sesuatu yang harus dikalahkan gitu. Dan sedangkan hati nurani ini, hati dan akal kita itu sebagai alat atau senjata perjuangan untuk mengalahkan hawa nafsu kita ini selama bulan Ramadan. Kayak gitu guys. Mengalahkan ini kan ada lawan katanya nih. Sorry Bu. Iya, lawan katanya ya. Sinonimnya dari sebuah kemenangan, karena tidak ada kemenangan tanpa mengalahkan. Ya kan tadi kayak gue bilang, kalau kita Ramadan ini itu ibaratnya kita lomba, ya kan, kita lomba turnamen lah gitu kan, kayak turnamen futsal atau turnamen Mobile Legend, ya kan, yang dimana ada orang-orang lain atau ada yang kita kalahkan tuh akhirnya kita bisa mendapatkan kemenangan. Nah itu ibarat katanya, dan ini sama kayak bulan Ramadan. Nah, dua sisi yang bertentangan ini adalah sifat keunggulan manusia dari makhluk yang lain, ahsanut taqwim, dan kedua ini diciptakan agar manusia menjadi lebih sempurna, insanal kamil, sebagaimana terkandung dalam Al-Quran. Maka Allah mengilhamkan pada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Quran surat Asy-Syams ayat 8, bisa dilihat teman-teman. Itulah pentingnya tazkiyatun nafs atau penyempurnaan jiwa atau penyucian jiwa agar menjadi hamba yang bertakwa, berhati nurani, dan jauh dari kefasikan atau hawa nafsu kebinatangan. Nah, tazkiyatun nafs menjadi sangat penting karena sehingga manusia dapat menjadi derajat yang ihsan. Derajat yang ihsan apa sih? Derajat yang lebih baik. Semua krisis yang muncul dalam kehidupan manusia berawal dari krisis spiritual yang terjadi pada diri manusia. Karena itu, dalam mengatasi berbagai krisis kehidupan yang menimpa umat manusia sepanjang sejarahnya, para nabi dan rasul senantiasa mengawali langkah mereka dengan melakukan tazkiyatun nafs. Bahkan hal ini terjadi syarat mutlak bagi suksesnya pengentasan manusia dari berbagai krisis yang membelitnya. Apa tuh pengentasan? Ya artinya hal ini menjadi syarat mutlak kita lah untuk akhirnya bisa diakui sebagai orang yang sukses, sebagai seorang manusia telah sukses dari berbagai krisis yang membelitnya. Nah, realitas sejarah menunjukkan bagaimana kemenangan yang diraih umat Islam selalu berkaitan erat dengan tazkiyatun nafs atau tarbiyatun nafs. Berdasarkan hal itulah Ibnu Qayyim mengatakan, kemenangan dan dukungan Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna.
Dengan perkataan Ibnu Qayyim, ulama Islam nih, ulama sangat masyhur pada zamannya, jelas banget bahwa keberuntungan dan kesuksesan seorang sangat ditentukan oleh seberapa jauh ya mentazkiyah dirinya. Tahu nggak mentazkiyah diri? Mentazkiyah diri tuh daftar kuliah di tazkiyah. Waduh, nggak, bukan, maksudnya mentazkiyah diri ini teman-teman. Ya tadi menyucikan jiwanya. Bukan daftar kuliah di kampus tazkiyah, enggak gitu. Nah, dalam konteks agama, merupakan suatu kelemahan ketika makna kemenangan di Hari Raya Idul Fitri dipahami hanya sekedar tekstualisme yang sempit dan stagnan, bahkan momentualisme yang tidak berefek atau hanya seremonial belaka. Nah, itulah yang dimaksud. Kita tidak boleh akhirnya menganggap Idul Fitri atau Ramadan ini sebagai momentualisme atau cuma sekedar tekstual biasa. Kita harus maknai dengan iman. Karena Idul Fitri adalah kemenangan bagi orang yang meraih ketakwaan, teman-teman. Nggak mudah, sebab meraih ketakwaan membutuhkan perjuangan setelah sebulan penuh berpuasa. Ya iya dong, ya kan? Selama jadi orang yang takut tuh nggak mudah gitu, karena banyak ujiannya. Kayak nasyid Saujana, Sekeping Hati. Kayak gini. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang apa tuh yang datang merangkap apa? Ada perangkap menuju mangsa. Asik. Gak apa-apa ya, sedikit nyanyi. Ya artinya menuju iman, menuju takwa, ya, menuju kita menjadi pribadi yang lebih baik, menuju kita mentarbiyah atau mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, itu nggak mudah gitu. Karena jalan kebenaran nggak selamanya sunyi gitu ya. Pasti ada ujian atau ada perangkap tadi gitu, yang akhirnya bisa memukul mundur kita dari jalan takwa ini. Tapi jangan khawatir, karena kita selalu punya Allah SWT untuk menguatkan diri kita. Gitu teman-teman, maksud dari kemenangan itu membuat orang-orang menjadi lebih takwa. Nah, tapi predikat sebagai pemenang menuntut kemampuan untuk mempertahankannya dengan memelihara tradisi-tradisi positif yang telah dikerjakan selama bulan Ramadan. Ya, jadi kemenangan ini menjadikan manusia sebagai pribadi yang paripurna. Apa tuh paripurna? Karena mereka mampu meraih nilai-nilai Ramadan. Jadi maksudnya di sini adalah kita sebagai manusia ketika sudah selesai dari bulan Ramadan dan diakui sebagai pemenang, itu bukan cuman kayak oh ya udah lu juara gitu kan. Orang tahu juara doang, tapi kan orang mau tahu juga buktinya kayak gimana, lu kok bisa juara, kualitas lu kayak gimana sih kok lu bisa juara gitu. Nah, ini maksudnya adalah kalau kita emang seorang pemenang, kalau kita emang orang juara, ya kita mempertahankan kebiasaan-kebiasaan positif kita selama bulan Ramadan ini setelah Hari Raya Idul Fitri dan hari-hari setelah bulan Ramadan ini. Masih ada nggak tuh, ya kan? Perilaku-perilaku positif kita, ya enggak? Nah itu baru kita bisa diakui sebagai seorang pemenang. Jadi bukan cuma nyampe doang nih di Idul Fitri udah kelar aja gitu kan Ramadan, tapi kok malam-malam yang lain hilang, nggak begitu boy. Kayak gitu dong konsepnya, ya kan. Nah, oleh karena itu yang terpenting bagi umat Islam saat ini adalah bagaimana menghidupkan Idul Fitri sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dari beberapa riwayat terdapat beberapa hal yang disunahkan untuk dilakukan seperti sholat Id. Sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anhu berkata, kami diperintahkan untuk mendatangi tempat sholat, bahkan perawan pingitannya atau gadis ya yang emang lagi atau wanita yang lagi haid itu sampai diperintahkan untuk mendatangi tempat sholat Id. Tapi ya mereka berposisi di belakang shaf kaum muslimin. Jadi ya emang nggak di tengah-tengah shaf orang yang sholat gitu. Karena ini kan jatuhnya masih najis gitu, nggak boleh sholat.
Nah, mereka bertakbir dengan kaum muslimin dan berdoa dengan kaum muslimin dengan berharap keberkahan dan kesucian hari tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga hal lain nih yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saling bermaaf-maafan, seraya mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima seluruh amal ibadahnya. Nah, dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu berkata, aku menemui Wasilah bin Al-Asqa pada hari Id. Lalu aku mengatakan, taqabbalallahu minna wa minka. Lalu ia menjawab, ya, taqabbalallahu minna wa minka. Kemudian Wasilah berkata, aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Id. Lalu aku mengucapkan, taqabbalallahu minna wa minka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, taqabbalallahu minna wa minka. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubra. Ini artinya dalam hari raya Idul Fitri kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga untuk akhirnya saling bermaaf-maafan. Bukan gitu sih. Jadi awalnya dari sholat Idul Fitri dulu, datang sholat Idul Fitri, bahkan sunahnya mendengarkan khutbahnya terlebih dahulu. Lalu setelah selesai kita maaf-maafan dengan jamaah sholat Id kita, lalu tetangga kita, lalu keluarga kita, dan semuanya lah, teman-teman kita dan lain-lainnya. Itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ingat gitu ya, jangan cuman sekedar formalitas saja. Ya udah karena Idul Fitri kan minta maaf nih, maafin ya, aqabbalallahu minna wa minkum, tapi dalam hati awas aja lu, utang gue belum dibayar gitu. Ya nggak boleh gitu kan. Atau enggak, awas aja lu, gue kerjain lagi lu, masih dendam gue nih, nggak boleh gitu. Ya harus dengan keimanan tadi, karena memaafkan membutuhkan suatu keahlian untuk melupakan semua kesalahan orang lain dan sanggup memaafkan perbuatan manusia mungkin dianggap tak terampunkan, dan memandang hari esok sebagai hari yang terbebas dari jejak kesalahan masa lampau. Nah inilah makna memaafkan yang hakiki gitu, yang akhirnya benar-benar ikhlas, benar-benar menantang sejauh mana ketulusan hati kita untuk keluar melupakan kesalahan masa lalu, kesalahan orang-orang yang pernah buat kita sedih, orang-orang yang zolimin kita, itu harus kita maafkan, karena nggak mudah memaafkan itu, karena itu saling memaafkan adalah proses menuju perdamaian dan kedamaian. Dan beberapa hal yang diajarkan Rasul dalam menghidupkan Idul Fitri terkait dengan tradisi saling memaafkan menjadi sebuah renungan, apakah momentum ritual keberagaman ini akan diposisikan sebagai momentum atau seremoni semata, atau sungguh-sungguh menjadikannya sebagai spirit baru untuk meraih hari esok yang cerah, yakni dunia yang damai. Jadi ya itulah tadi, jangan sampai kita di hari Idul Fitri ini menganggapnya sebagai momentum biasa atau seremonial belaka yang akhirnya karena emang udah turun-menurun ya kan, dianggapnya sebagai gitu, ya udahlah kita maaf-maafan aja, nggak gitu. Tapi kita harus mengimaninya juga gitu, sebagaimana yang tadi Rasulullah SAW jelaskan. Kita harus memaafkan, membuat diri kita suci lagi di hari Idul Fitri ini, melupakan segala kesalahan di masa lampau, kesalahan di masa lalu, dan memaafkan orang-orang yang pernah menzolimi kita. Itu harus kita imani sebagai seperti itu hari raya Idul Fitri ini, agar ketika kita menjalankan hari-hari setelah Ramadan ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan di tengah kondisi seperti ini pastinya kita terbatas ya untuk akhirnya bisa salam-salaman ya, atau bisa ketemu tetangga kita, ketemu teman kita, ketemu mungkin keluarga kita yang emang teman-teman kita yang emang ngekos itu, yang emang nggak bisa pulang kampung, emang terbatas. Tapi jangan sampai hilang juga esensinya. Kan zaman sekarang bukan zaman batu ya kan, artinya kita punya HP, internet lancar, komunikasi juga mudah sekarang. Kita bisa nelpon orang-orang di rumah, minta maaf, nggak apa-apa deh tuh lu video callan kayak sampai berjam-jam, sampai nangis-nangis juga ya nggak apa-apa, walaupun nama HP kan nangisnya, ya kan ibaratin aja lu lagi ketemu juga gitu. Jangan sampai ada HP, ada kemudahan, kita malah tetap nggak menjalankan makna dari Idul Fitri. Oke guys,
sekian aja dari gue, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun salah bicara tadi, maafin ya. Dan tetap stay tune di YouTube channel Pemuda Gabut. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.